Start ya, IHSG malam hari ini ya. Halo Ayla nih. Sorry ya, telatnya lumayan nih malam hari ini nih. Tadi mau nyambung Instagram berkali-kali keluar terus. Akhirnya nggak pakai wifi deh. Yuk kita mulai dari sini ya. IHSG-nya dalam jangka pendek ini trennya cukup bagus, trennya cukup naik ya untuk IHSG ini. Kemudian kita lihat kemarin Arto tuh hampir kena cut loss. Aku langsung aja ke ini. Kemarin Arto hampir kena cut loss. Ini daily chartnya. Jadi sebenarnya sempat breakdown dikit di 20 Maret kemarin. Terus hari ini malah mantul gitu. Belum stabil sebenarnya naiknya atau mantulnya tuh belum stabil. Tapi udah mendingan lah patternnya daripada breakdown dari 25-20 makin downtrend lagi gitu. Halo Istituban, Starlight, France. Hai semuanya. Ya, jadi Arto tuh dalam jangka pendek dia ada potensi pantulan sampai ke level 29-20. Sampai ke level ini. Ya. Buat buy on weakness kira-kira oke nggak sih Arto ini? Pantulannya sampai ke level ini. Memang hari ini sebenarnya area untuk trading, untuk swing trading, buy on weakness. Tapi resiko dari fluktuasinya juga masih cukup lumayan buat Arto ini. Jadi kalau yang pemula better ke saham yang lain. Nah daripada Arto tuh aku sebenarnya lebih suka BBYB. Ya, jadi aku lebih suka ke BBYB. Kenapa aku lebih suka BBYB? Simpel sih, karena BBYB pernah BBYB tiap kali naik tuh naiknya cukup stabil di sini. Bentar ya, aku gambar di sini ya. Nah, di sini ini naiknya cukup stabil kemarin. Perhatikan, dulu pas BBYB naik itu dia pas di atas MA20 konsisten stabil terus sampai akhirnya di sini membentuk double tops dan patah gitu ya. Dan pas turun ya konsisten turunnya. Maksud aku gini, trennya tuh gampang ditebak. Yang nggak konsisten trennya artinya saham itu banyak sideways-nya. Kalau dia banyak sideways-nya itu susah ditebak. Nah, untuk BBYB sendiri, saat ini lagi nguji resisten di 298. Potensi breakout atau menguji 298, next-nya bakalan menuju ke 360. Di sini ada MA200, bahkan bisa menuju ke 386. Gitu, ya. Jadi ini untuk BBYB-nya. Nah, terus kira-kira gimana ya efeknya? Aduh, panas banget ya di sini sampai keringetan kelihatan nih. Hari ini tuh saham-saham banking sebenarnya naiknya terdampak karena FOMC kemarin. Jadi di FOMC kemarin itu The Fed bilang bahwa suku bunga akan bertahan dan bahkan bisa segera turun gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang berubah, cuman marketnya merespon dengan positif aja. The Fed juga udah berkali-kali bilang itu gitu. Oke, ini ada yang nanya Adaro ASII sebentar ya. Oke, MDKA juga sabar. AC-nya mati, nyala sih, cuman tadi sempat agak gibek-gibek ngurusin internet di HP, laptop, dan lain-lain. Aku lanjut ya, bahas saham Bukalapak. Masih mau BBYB? BBYB hari ini kan naik 11%. Oke. Kira-kira buy di area berapa? Best price 254 sampai 280 ya. Tadi M-Trade ada dapat sekitaran 276-an. Oke, terus kemudian selain BBYB ada saham apa lagi? Ini kok ada yang suka Maya, ada yang suka SMRA, BBTN. Aku review saham-saham yang hari ini jadi penggerak indeks dulu seperti biasa di awal, baru nanti kemudian kita akan bahas saham-saham yang aktif atau potensial aktif ya. Kita lihat Bukalapak. Saham sektor teknologi itu lumayan sensitif dengan suku bunga, maka dari itu nggak heran hari ini Bukalapak juga
dia dapat sentimen positif dari FOMC meeting gitu ya. Nah, jadi di sini dia mantul dikit, tapi bukan berarti ini bagus. Ini baru tanda awal. Baru tanda awal pantulan, dan pantulan dalam jangka pendek. Dia palingan cuma bisa sampai 153 aja, dan jangan dihajar beli ya. Ini ombaknya besar, masih turun. Jadi be very careful ya. Asing akum ya. Jangan ngikutin asing terus. Kenapa? Karena asing tuh modalnya gede, sedangkan kita retail ya modalnya ya terbatas gitu. Asing 25 miliar, 50 miliar itu kecil buat mereka. Investor institusi itu modal segitu kecil buat mereka. Hari ini temanya sebenarnya lebih ke metals ya, ke saham-saham metals. Aku bakalan bahas metals, tapi sebelumnya aku akan bahas yang lain dulu nih. Market value hari ini 11,1 triliun rupiah, dan masih didominasi 9,4 triliun tuh di pasar reguler dari saham-saham big banks kayak biasanya. Terus di pasar negosiasi yang menarik 1,6 triliun tuh ada Bank Rakyat Indonesia, terus ada SSMS dan Beli-Beli. Nah, Beli-Beli ada transaksi nego beberapa hari terakhir ini, dan bukan cuma hari ini aja. Aku kok jadi penasaran gimana dengan kabarnya Beli-Beli. Emiten digital satu ini tuh dia yang paling bertahan di antara digital lainnya. Jadi nggak naik juga nggak turun ya. Ini emiten yang merupakan grup Jarum juga. Dia cukup stabil sebenarnya di sini. Berpotensi menguji resisten 484 atau 482 di sini. Dan berpotensi lanjut naik sampai 490-an aja. Karena dia aktifnya di pasar negosiasi, jadi di pasar reguler itu aku belum terlalu confident untuk masuk ke sini. Oke. Ini banyak banget yang nanya saham sektor komoditi. Kemarin-kemarin aku udah bahas komoditi sebenarnya, tapi hari ini aku juga akan bahas komoditi lagi, tapi komoditinya muter ya. Hari ini bakalan bahas metals. Terus aku mau bahas juga Astra International. Yang kemarin-kemarin nanya Astra International, aku selalu bilang bosen. Kenapa? Ya, jadi aku bahas Astra International dulu. Kemarin-kemarin aku bilang bosen. Karena apa? Karena Astra International itu kemarin sideways banget. Nah, sekarang dia tuh udah mulai breakout dari masa sideways-nya, breakout dari 5325 di sini. Cuman side breakout-nya tuh nggak sampai kenceng banget ya. Breakout-nya tuh sekitaran 5350. Tadi ada ekor lumayan tinggi, abis itu terus balik lagi dikit di sini ya. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah confirm breakout atau belum untuk Astra International? Hari ini tetap udah confirm breakout untuk Astra Internationalnya. Ada sedikit yang bikin aku kurang nyaman sebenarnya dari chart Astra International ini. Perhatikan di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba jawab di chat room. Ya, aku ulang lagi ya. Aku kasih lihat harganya juga. Di sini 1, 2, 3 di sini 4, 5, 6, 7. Ada apa? Coba cek di situ. Ada apa kira-kira? Ada apa ya? Kira-kira ada apa ya? Akumulasi, masa akumulasi? Distribusi, sebenarnya nggak distribusi juga sih, buangannya masih banyak. Ya, ini anehnya gini, biasanya kalau di bawah ya, di bawah kayak gini, ini biasanya akumulasi. Kalau di bawah biasanya yang naik tuh ijo-ijo, dan pattern kayak gini, merah tinggi tuh biasanya banyakan di atas gitu loh. Nah, tapi ini merah tingginya tuh banyakan di bawah gitu. Jadi di sini yang membuat kita untuk trading tuh sebenarnya tetap harus hati-hati ya, gitu. Oke. Terus ada M-Trade di hatiku, ya ampun. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan untuk trader dan juga untuk investor? Nah, untuk investor sebenarnya
kita wait and see, tetap wait and see aja dulu, sambil nabung dikit-dikit gitu ya. Untuk ASI-nya kita nabung dikit-dikit untuk investasi. Nah, tapi kalau buat trader, gimana buat trader? Buat trader bisa buy on breakout, boleh. Swing trading boleh. Profit takingnya dikencengin sekitar area 5.600 sampai 5.725-an ya. Jadi sekitar area ini. Jadi kata Antonius Leo, ini indecision, bener banget ya. Jadi ini ada pattern indecision kayak gitu. Oke, aku matiin lightingku satu lagi. Hari ini entah kenapa gadgetku banyak trouble, termasuk lampunya juga. Lampu, baik lampu ruangan maupun lampu lighting. Jadi aku kecat aja ya. Agak-agak kurang lighting nih aku malam hari ini. Oke. Terus aku mau ke saham sektor komoditi, metals. Nah, sebelum aku bahas metals, aku kesini dulu. Harga emas gimana? XAU USD. GoTo aku nggak bahas lagi ya. Dikit deh. Kalian ada ikut Instagram channel aku nggak? IG channel, ada tulis di chatroom dong, ikut IG channel atau enggak, belum ikut. Ikut aja caranya dengan tap URL channel di profile aku, profile Instagram aku. Karena di situ kemarin aku ada share my thought about GoTo. Nah, perhatikan di sini. Ini XAU emas ya, di sini ya. Perhatiin. Ini aku mau tarik satu garis. Ini di sini masih uptrend dan patternnya jauh lebih bagus daripada BTC. Lah ini kan Instagram CI ya, maksudnya tuh kalau mau ikut Instagram channel aku tuh di ini loh. Di profile. Loh Miss, jadi ASI apa? Udah toh tadi udah dibahas. Kalau mau swing trading tadi aku udah bahas Astra Internationalnya. Kita ke komoditas metals ya. Ini aku ke emas dulu. Emasnya masih konsisten uptrend. Monthly chartnya sebenarnya udah mulai vertikal. Jadi tetap harus hati-hati kalau kalian ada trading XAU ini. Nah, terus kalau buat fisiknya gimana? Emas fisiknya. Emas fisik juga masih akan naik. Tapi hati-hati kalau beli jangan pas lagi di ketinggian. Sebenarnya kalau emas fisik aku juga mau saraninya belinya pas lagi turun aja gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Terus abis emas aku mau bahas timah. Harga timah tuh gimana? Jadi harga metal semua kabarnya gimana? Bentar ya. Futures. Ini punya China. Tin Futures ini LME. Kita lihat harga timah dari LME. Kalian perhatikan nih, harga timah tuh juga naik kenceng. Naiknya bagus, patternnya dia zigzagnya cukup bagus, cukup mudah diantisipasi, cukup mudah diprediksi ya. Nah kayak gini nih, perhatikan. Di sini dia ada percepatan tren naik. Tren naiknya lebih bagus. Tadinya tren naiknya begini kan ya. Terus sekarang tren naiknya begini. What to expect? Setelah turun beberapa hari ini, dia akan bisa mantul potensi naik lagi. Oke. Sebelum ke nikel, aku akan bahas saham TINS dulu. Masih ingat nggak TINS? Kalian masih ingat nggak? Aku waktu bahas TINS beberapa hari kemarin, jangan buru-buru masuk TINS. Kalau masih ingat tolong ditulis ya di chatroom ya. Masih ingat gak? Jangan buru-buru masuk TINS. Kenapa? Ini naik kencang. Tungguin aja retracementnya. Terus kemarin jatuh 2 hari, jangan nangkep pisau jatuh, tunggu pantulan. Nah kalau nunggu pantulan sebenarnya udah nggak ini dong. Nanti udah ketinggian dong langsung naik. Tadi kita lihat chart 1 menitnya aja. Pas di sini. Nah, breakout di sini, ini tuh naiknya cepat banget gitu. Ya, ini naiknya cepat banget timah itu, ya. Nah, jadi
Oke, pada masih ingat ya, bagus. Nah, pertanyaan aku adalah, kalian masuk nggak hari ini? Kalian masuk nggak hari ini? Enawa bilang yes, tadi buy pas pullback udah cuan. Oke. What to expect dengan Timah? Aku ngelihat pattern ini aku suka gitu. Ya, kenapa? Karena dia tuh trennya naik disertai dengan volume. Kemarin sideways-nya juga turun dikit volumenya. Nah, sekarang hari ini naik. Nah, aku mau kasih tahu what to expect dengan Timah atau TINS yang hari ini tadi kita juga tradingin. Dia masih bisa sideways loh. Jadi naik hari ini itu tidak berarti besok akan langsung ngegas lagi. Kalau langsung ngegas lagi ya baguslah, kita tinggal ngehold gitu. Tapi kalau modelnya kayak gini, abis naik kenceng, ada kemungkinan abis jatuh tuh dia akan sideways dulu gitu. Dan itu juga normal. Kalau misalkan timahnya sideways, yang tadi udah masuk nggak usah khawatir gitu ya. Kenapa? Aduh, kalau lightingnya nggak ada jadi jelek banget nih. Udah lihat chart aja deh. Oke, kita lihat di sini ya. Jadinya sideways gitu. Nah, kalau patternnya sideways itu juga nggak apa-apa, juga masih bagus selama dia di atas 770 ini. Jadi 770 ini jadi batas bawah ya. Ini jadi batas bawah plus ada MA 200-nya juga gitu loh ya. Jadi batas bawah di sini. Nah, maka dari itu kita masih tetap akan Kisel kelihatan aslinya ya Miss, lebih jelek dari aslinya. Kalau pakai kamera iPhone itu kayak pakai filter menjelekkan muka sendiri. Asli parah sih kamera iPhone sih. Oke. Katanya semalam jangan nangkep pisau jatuh. Hayo, siapa tadi pagi yang nggak nangkep? Loh, tadi pagi bukan pisau jatuh, yang ini udah mantul. Namanya pisau jatuh, definisinya arahnya ke bawah, belum ada hijaunya. Nah, tadi pagi itu udah belok dong. Yang namanya udah belok, kalau udah belok artinya udah ada potensi pantulan ke atas gitu. Jadi, TINS what to expect setelah trading buy hari ini ada dua. Yang pertama, kemungkinan bisa naik ke atas, dan kemungkinan yang kedua masih bisa sideways, 50-50. Ini normal setelah kenaikan yang tinggi, dan sideways-nya antara range 770 sampai 900. Jadi masih ada kemungkinan M-Trade akan turunin best price ke 770 jika dikasih. Tapi kenapa hari ini tadi masuk dulu, nggak nunggu jatuh 770? Belum tentu juga kena gitu loh. Ya, jadi karena kita ngelihat breakoutnya kemarin cakep banget ya, kita masuk di sini. Pakai Fibonacci juga gitu, nggak perlu pakai Fibonacci lagi ini, karena udah ada pantulannya. Kalau Fibonacci itu aku pakai biasanya kalau pas belum ada pantulannya atau belum kebentuk low gini. Oke. Terus FND mau all in UNTR katanya. Oke ya, nanti ya aku bahas ya UNTR. Nah, sekarang aku mau bahas saham yang berkaitan dengan nikel ya. Sekarang kita lihat komoditi nikel itu gimana. Kakak ini trading di mana? Saham Indonesia. Oke, kita lihat nikel futures dari LME. Harganya gimana? Sebenarnya tuh sama kayak harga timah. Dalam jangka pendek itu masih agak-agak turun. Ya, ini masih agak-agak turun. Terus dalam jangka menengahnya dia tuh sebenarnya udah naik. Nah, kalau kalian bisa ngebaca pattern, ini tuh dari stage 1, ini stage 4 turun, ini stage 1 sideways, ini tuh udah mulai stage 2. Jadi ketika dia udah breakout dari 16.900, aku kasih garis di sini. Ini tuh udah mulai uptrend. Dan turunnya nikel ini sementara aja. Turunnya harga nikel kemungkinan sampai 16.980, abis itu bisa naik lagi gitu. Kemungkinan nggak TINS-nya turun 770 karena pas di MA 200 yang kuat sebagai support. Betul ya Miss, TINS-nya potensi turun ke 770 bukan karena MA 200-nya. Aku balik lagi ke TINS, boleh nggak? Atau nggak usah? Ya, TINS itu potensi turun ke 770 masih ada kemungkinan, sekitar 40% kemungkinan bisa nyenggol di situ, tapi bukan karena MA 20-nya, karena dia bekas naik tinggi itu akan ada sideways dulu. Oke, nah terus kita perhatikan nikel, Inco gimana kabar? Herlina lebih cepat BCA atau ini BBNI BCA? Miss, nikel coba bahas
Nice deh, chartnya lumayan tuh. Oke, aku matiin dulu komennya sebentar ya. Karena komennya banyak yang bahas saham yang lain, nanti jadi nggak fokus gitu. Oke, aku mau bahas saham Inco. Ya, Inkonya ini kemarin juga hampir kena stop loss, tapi kita nunggu dulu ya. Hampir kena stop loss, tapi kita wait and see dulu. Nah, kemarin tuh sebenarnya udah ada breakdown dikit-dikit nih Inkonya. Nah, kemarin kita wait and see dulu, dan yang menarik dengan breakout hari ini, pantulan ya, bukan breakout, dengan pantulan hari ini MA-nya tuh jadi golden cross gini. Ini cakep nih, cakep. Terus ini ada sideways di sini. Resisten dikit kecil, ada resisten kecil dikit di sini 430, 4310 ya. Jadi di sini ada resisten kecil, kemudian dia masih potensi lanjut naik. Menurut aku sih Inco sih masih potensial, dan M-Trade juga udah ada ini. Tadi aku ada bahas tentang TINS atau timah di feed post aku. Ada yang nyimak nggak? Ada lihat TINS gitu. Coba di sambil nunggu ini loading ya, ditulis di chat room, aku pengen interact. Nah, salah satu yang bikin timah itu naik, apa sih sebenarnya yang bikin harga timah naik? Ternyata untuk kebutuhan semikonduktor buat industri otomotif dan juga AI. Menarik ya, AI ada hubungannya dengan timah ya. Jadi sekarang nggak cuman mikirin nikel-nikel aja nih gitu, tapi kita juga ngelihat timah itu ternyata potensial juga gitu. Effendi bilang hilirisasi. Emang ya aku ngepost hilirisasi. AI kan ya. Oke, nice. Kebetulan banget pas mau bahas saham nice juga. Aduh, loading lambat nih. Bentar ya. Ini loading lambat. Hari ini kesabaran saya sedang diuji dengan gadget-gadgetku. Oke, ini nice. Chartnya cakep nggak? Cakep, ya. Pantau likuiditasnya juga ya. Tunggu sideways. Ingat kalau udah uptrend kenceng gini, ini berarti tinggal ngehold doang. Ya, abis ini dia akan bakalan bisa rally nih. Dia nggak nunggu lama, dia bakalan bisa rally. Tapi harus nunggu sideways kalau kalian mau masuk. Baru mau masuk pertama harus nunggu sideways dulu. Karena bahaya kalau naik di sini cepat, itu bantingannya juga cepat. Jadi kalau beli di ketinggian itu very high return and high risk juga. Nah, tergantung kalian punya profil resiko gimana. Siap nggak stop loss gitu. Karena bisa patternnya ini bisa naik kencang, terus habis itu kalau turun juga bisa langsung ada bantingan atau ARB. Nah, banyak orang pas naik kenceng tuh nggak sempet atau nggak keburu nangkep di bawah, beli di bawah. Terus mereka ngejar di atas karena emosional. Wah, nanti nggak dapat, terus beli di atas. Nah, itu bisa kena bantingan atau ARB-nya. Sementara nice masih oke, chartnya masih bisa naik. Cuman resiko dari volatility dan juga dari liquidity-nya yang mesti diantisipasi. Oke. Terus aku out of topic dikit ke saham sektor lain. Tadi ada Pak Budi bilang saham Maya. Yang satu ini Effendi bilang Mapa. Oke, aku belok ke situ dulu aja ya, karena ada yang minta dibahas di situ. Nah, ini short termnya memang kencang banget naiknya. Kalau mau trading jangka pendek tipe yang scalping, ini bisa 24% naiknya, tapi secara risiko ini tinggi banget ya. Jadi kalau kalian yang udah ngikutin aku lama, kalian akan tahu appetite aku nggak kayak gini. Of course, M-Trade mengikuti aku. Jadi appetite-nya nggak kayak gini. Kita lebih mengedepankan cari saham yang resikonya cenderung moderat, nggak sampai resikonya yang agresif begini. Karena biasanya saham-saham seperti ini gampang ditarik dan gampang dibanting juga. Oke. Ya ampun Effendi. Oke, ini Maya ya. Jadi be very careful kalau udah punya di sini tinggal ngehold aja, nggak masalah. Tapi kalau kamu baru mau beli, saran aku sih sama kayak nice tadi, tunggu sideways, harus tunggu sideways. Out of topic dari
patternnya ya, Nice dengan Maya itu bagusan mana? Out of topic dari sektor, kita lihat ya, Nice dan Maya itu bagusan mana? Nice, come on, loading, muter-muter terus. Nice, saham Indonesia, ayo come on. Indo. Aduh, loadingnya lambat. Kenapa yang keluar Nice di luar ya, padahal udah dikasih ini Indo. Hari ini bener-bener internet, lampu. Oke deh, tadi udah inget lah ya patternnya Nice dengan Maya. Secara volume bagusan patternnya Nice. Kita coba lagi ya, kita cobai trading view kita. Akhirnya sabar. Trader itu harus sabar. Investor juga harus sabar. Nah, perhatikan di sini, technically dilihat di sini. Ini tuh patternnya secara harga dan volume. Ini menarik. Jadi kalau harganya dia membentuk saucer, di sini juga patternnya saucer. Ya, di sini juga saucer. Artinya apa? Pas dia turun, ini juga turun, ini naik juga naik gitu. Ini Nice, perlu diperhatikan liquidity-nya, bid over-nya ya, kalian mesti perhatiin. Terus Maya tadi cukup bagus juga. Sekarang aku ke Mapa. Ada yang nanya Mapa tadi. Internetnya nguji kesabaran banget ya. Tadi mau login ke ini aja, Instagram sampai lama banget. Oke. Nah, MAP aktif Adi Perkasa. Trennya gimana? Dalam jangka menengah dia sebenarnya trennya lumayan naik. Tapi kalau saham ini diperhatikan, ini banyak sideways-nya. Ya, ini banyak sideways-nya. Sehingga naiknya dia juga nggak akan signifikan gitu loh. Naiknya juga akan pelan-pelan. Oke. Jadi Mapa naiknya akan pelan-pelan, Nice dan Maya lebih cepat, tapi resikonya juga besar. Bantingan, resiko bantingan fluktuasinya lebih besar. Oh iya toh, Yoga aja cuy, dia bilang trading view lagi error, signal hilang sebagian channel. Pantesan. I feel that too. Oke ya, kita lanjut ke saham nikel. Tadi aku udah bahas nikel. Aku akan bahas Harum. Tadi kita udah bahas Inco. Aku akan bahas Harum. Harum tuh kemarin kita M-Trade tuh udah profit taking untuk jangka menengah. Ya, kita profit taking untuk jangka menengah. Sebenarnya trennya belum patah, tapi kemarin tuh naik dengan volume transaksi tinggi. Nah, buat Harum ini kita ada entry untuk jangka pendeknya. Ya, kita wait and see untuk jangka menengah. Sedangkan kalau untuk jangka pendek kita mau beli lagi untuk Harum ini. Kenapa? Karena dia ada pantulan di MA 100 di sini, ya. Jadi ada pantulan di sini nih. Tapi instead of Harum, kalau ditanya dalam jangka pendek hari ini kita lebih memilih mana? Kita lebih memilih Timah. Kenapa? Apa yang menarik dari Timah dan Harum? Yang membedakan adalah patternnya. Kalau Timah di sini nih naiknya kencang banget dan nggak kebanyakan sideways. Kalau Harum naiknya cenderung lebih pelan-pelan gitu. Aku coba compare harga saham Timah dan Harum atas bawah ya, supaya kalian bisa ngelihat patternnya Timah dan Harum itu gimana. Oke. Properti mulai bangkit atau PHP ya? Dikit ya, selingin jawabin pertanyaan Liming Ming. Properti itu terdampak oleh suku bunga sebenarnya. Jadi tadi malam ada sentimen dari The Fed, itu merupakan satu sentimen yang positif. Sorry ya, ngomongnya agak terbata-bata, ini hidungku bindeng banget sebenarnya. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan ya patternnya ya, atas bawah kayak gini kelihatan banget nih. Coba perhatikan, ini naik kenceng di sini. Nah, ini sideways, naiknya pelan-pelan. Ini sideways, ini naiknya pelan-pelan, inverse, head and shoulders, dia naiknya pelan-pelan. Maka Harum juga kalau naik, dia akan naiknya pelan-pelan juga, gitu. Dia akan potensial sideways, gitu ya. Jadi nggak yang buru-buru beli langsung gitu. Nah, kalau ini Timah TBK, TINS, dia naiknya kenceng. Terus kemudian ada retracement dikit, ini bakalan naiknya juga lebih kencang daripada Harum. Dua-duanya bagus, Harum lebih steady, gerakannya lebih pelan-pelan, Timah lebih kencang. Oke, aku akan lanjut dengan saham yang lain.
Masih dari metals, mari kita lihat MDKA. Apa kabarnya MDKA? Dengan harga emas yang naik terus, kabarnya Merdeka Copper Gold ini gimana? Ternyata pertumbuhan harga sahamnya itu tidak setinggi pertumbuhan harga emas. Ya, jadi masih slow banget, bahkan kalau bisa dibilang ini laggard itu telat. Dia sideways-nya di bawah sini. Sideways-nya di bawah. Artinya belum uptrend sebenarnya. Nah, tapi yang kayak gini nih pantas banget dipantau. Dia bentuk double bottom sebenarnya MDKA dan naik dengan volume transaksi tinggi. Ini dia yang bilang homemade by me 3, tapi tins likuiditas tiba-tiba naik ya. Oh, pertanyaan bagus. Aku sering bilang hati-hati dengan saham yang tiba-tiba likuiditasnya naik. Nah, kalau diperhatiin di sini, ini memang tadinya likuiditasnya kecil banget. Tapi di sini likuiditasnya naik dan sudah mulai stabil. Kalau dia naik cuma 2 hari, abis itu hilang lagi kayak kecil di sini, itu jangan. Oke, MDKA mau private placement katanya. Oke, kita pantau juga ya. BNGA buat long term amankah? Jawaban saya 1, valuasinya udah kemahalan. Secara perusahaan bagus banget, tapi valuasi udah kemahalan. Oke, kita mau move ke Antam. Masih dari Permetalsan yang lagi berkilau. Ya, aku ngelihat market ini bagus. Nanti semester 2 bakalan bisa rally. Sekarang udah diawali dengan saham-saham yang laggard. Ini udah mulai naik pelan-pelan. Ini bisa rally. Nah, ini Antam di M-Trade juga udah ada cuan lumayan banyak buat Antamnya. Ini cuan sekitaran 12-13% di jangka menengahnya dia. What to expect dari Antam? Antam ini satu-satunya yang belum retracement. Harum udah retrace, Tins cepet banget retrace-nya. Nah, Antam ini dia bakalan retrace-nya bisa sampai ke area 16-15 di sini. Bisa sampai ke 16-15 di sini ya, retrace-nya Antam. Dan itu normal, pattern retrace-nya Antam ini dia bakalan kayak Harum. Dia nggak akan kayak Tins, dia bakalan kayak Harum. Naiknya pelan-pelan, turunnya juga dia akan pelan-pelan. Dan Antam kita juga berencana untuk jangka pendek kita akan buyback juga. Untuk jangka menengahnya kita masih akan ke hold gitu. Gimana dengan MBMA? Bahas MBMA dong, Miss. Oke, kita coba lihat ya. Rally-nya jelang bulan dividen, kata William. Iya, benar. Kebanyakan di jelang bulan dividen. Apalagi sektor batubara. Batubara itu emiten-emitennya generous banget bagi dividen. Nah, kalau MDKA aku udah interested untuk masukin dia ke watchlist ya. Ini MBMA itu belum. Dia masih downtrend terus ya, tapi boleh sih kalau mau dipantau, pantulannya tuh boleh banget gitu. Effendi bilang, ingat ya gengs, bentar lagi libur Idul Fitri 1 minggu. Abis Idul Fitri biasanya abis Lebaran market itu naik. Jadi abis Lebaran seminggu sepi dulu, abis itu naik. Oke, kira-kira metalsan ada apa lagi ya? Adaro aku udah bahas kemarin. Patternnya masih bagus, pennant dan patternnya masih bagus. Jadi kemarin aku banyak bahas saham-saham cool. Sorry agak bindeng dikit. Oke, terus kemudian hari ini aku bahas metals biar nggak bosan juga, dan memang potensinya lagi move ke metals gitu. Terus aku mau bahas S Hardware lagi. Kemarin kan kita ada trading S Hardware. Gimana kabarnya ya? JSMR please, bentar ya. S Hardware perhatiin, kemarin tuh breakout cakep banget. M-Trade ada dapat S Hardware-nya dan udah mulai cuan. Ini dia turun sementara doang ya. Sementara doang, bakalan sideways mungkin 1-2 hari. Abis itu bisa lanjut naik lagi. Boleh dibeli nggak? Kalau misalkan retrace ke 890-an sih menarik gitu. Dan M-Trade udah dapat duluan kemarin. Oke ya. Out of topic dari sektor komoditi, aku belok ke sektor yang lain dulu karena pertanyaannya ini banget ya. Jadi aku lihat untuk NISP diverse banget pertanyaannya karena saham-saham yang naik juga udah mulai banyak. Nah, NISP ini perhatikan ya. Jadi di sini tuh NISP dia trennya masih naik, masih bagus, dan kemarin sempat breakout dari 18 Maret.
hold aja. Aku ke BNGA, belok ke BNGA dulu karena banyak yang suka juga dengan saham perbankan. Nah, daripada INSP, aku lebih memilih BNGA untuk saham perbankannya. Kenapa? Karena di sini mulai ada sideways-nya gitu. Nah, ini sebenarnya distribusi. Tapi distribusi itu pelan-pelan bisa menjadi akumulasi lagi jika sideways-nya cukup panjang. Aku belum boleh narik begini sebenarnya, ini belum boleh karena ini ada high-nya di sini. Tapi ada potensi ya, nanti aku hapus ya. Ada potensi dia akan bentuk seperti ini. Dia akan membentuk penan besar. Oke. Jadi ini BNGA. What to do dengan BNGA-nya? Wait and see. Retracement di 1980-an. Ya, jadi wait and see retracement di 1980-an. NCKL gimana? Nakal katanya, besok ke saham yang nakal katanya. NCKL. Kita balik lagi nih ke sini nih. Trimega Bangun Persada. Gimana nih? Ini dia ada pantulan jangka pendek ya. Dia bisa mantul, bisa naik sampai ke 960. Dia bisa mantul naik ke 960. Dan habis itu ketahan turun lagi. 960 itu krusial banget. Banyak resisten di 960 di sini. Aku mau tarik di sini. Ya, ini 1, 2, ini 3. Ya, ini krusial. Ini bekas support di sini, bekas support. Ini resisten, bahkan di sini ada double resisten. Ada MA 200, MA 100, terus di sini ada MA biru ini, garis biru ini. Jadi kena 960 dia bisa turun lagi. Jadi buat sideways jangka pendek aja tradingnya. Aku nggak mau. Aku lebih milih nungguin Harum, buy on retracement dan juga Timah sih tadi udah ya. Oke. Terus kita lihat cuan, aku nggak mau bahas. Kemarin aku udah bahas lumayan banyak karena nanti kalau ada waktu aku bahas. Aku mau review agro. Out of topic dikit ke perbankan lagi. Tadi udah bahas Arto, udah bahas BBYB, sekarang aku mau bahas agro. Agro ini secara PBV mahal, secara BBYB tuh juga cukup mahal. Terus Arto juga mahal ya. BBYB paling murah sebenarnya, PBV-nya tuh 1. Arto itu current 4 dan agro itu current 2 gitu loh. Jadi kalau ditanya lebih murah PBV-nya siapa? Yang paling murah PBV-nya BBYB sebenarnya. Ya, kita lihat untuk agro Bank Raya Indonesia kabarnya gimana? Dari Arto, BBYB dan agro tiga-tiganya teknikalnya menarik. Dan agro ini M-Trade udah ada dari 6 Maret kemarin, pas banget di bawah, mantul di sini, nyolong start kita. Terus ini potensial mantul ya, potensial mantul menuju sampai 304 di sini ya. Jadi potensial naik breakout lagi sampai ke 304 di sini. Tapi kalau ditanya secara valuation, kalian misalkan nyaman dengan valuation untuk investing, BBYB tuh yang paling murah valuasinya. Dan aku bisa kasih satu saran sebenarnya, kalau investing jangan cuman BBYB aja ya, karena perusahaan perbankan digital tuh agak-agak nggak confident buat jangka panjang ya. Jadi secara jangka panjangnya aku lebih suka perbankan konvensional gitu. Cuman karena valuasinya dia yang paling murah di angka 1, PBV-nya Arto 4,47 di industri perbankan digital, agro 2,07, BBYB ini paling bagus valuasinya. Nah, technically kalau cuman buat trading nggak usah ngelihat valuasi sebenarnya. Oke. Maya udah aku bahas tadi. Halo Pak Herianto Lim, selamat mengikuti, welcome new follower. New follower, sabar-sabar dulu aja ya. Ini update untuk teman-teman yang udah intermediate advance karena ya. Jadi teman-teman yang masih new follower, itu aku ada pin satu informasi mfs.id/start hari Sabtu nanti jam 10 pagi. Masuk ke situ dengan kode promo VEST23, daftar ke situ, nanti bisa dapat diskon atau gratis ya. Bisa dapat gratis, oke? Nah, kita lihat SMRA sekarang. Sumarekon Agung kalau buat trading gimana? Sumarekon Agung tuh menarik dalam jangka pendek banget karena dia mantul dari support kuatnya. Ini patternnya
meskipun beda sektor, ini mirip kayak SMGR. Nah, ini 23 Oktober 2023. Aku confident untuk sektor properti pada semester 2 2024. Jadi mulai bulan Juni, mendekati Juni nanti dia akan rally. Tapi sementara ini untuk sektor properti, kalau mau kita trading jangka pendek dulu dan nabung buat investasi jangka panjangnya tuh dikit-dikit aja. Intinya kalau buat trading dia belum bisa untuk trading yang beli banyak gitu. Karena patternnya juga masih di bawah banget ya. Artinya kalau di bawah banget itu dia masih akan sideways juga ya. Oke. Terus anaknya SMGR dong, bahas SMBR sebentar. Justru saya malah kepengen bahas SMGR. SMGR patternnya mirip kayak SMRA, sama-sama SM, gak ada hubungannya. Nah, ini juga sama, SMGR itu di bawah banget ya, pas banget di supportnya di level supportnya di 5 Mei 2023 kemarin, harganya sama kayak gitu. Dan ini pas lagi di area ini, kemarin kita ada review buy juga, sama kayak SMRA, gerakannya nggak akan cepat, dia bisa menuju sampai area 59 sampai 59.50 dalam jangka pendeknya. Gula, ngapain saham gula? Gula. Inco, aku ke Inco dikit ya. Hari ini kan temanya metals. Inco tuh tadi aku udah bahas technically, masih cukup menarik. Itu Inco tuh dia bakalan ada red issue. Dia menerbitkan 603.445.814 saham baru, harganya 25 per lembar, buat memenuhi kewajiban divestasinya 14% ke saham Mind ID. Dan rencananya selesai 12 bulan gitu. Bagus nggak sih kalau red issue kayak gini? Ini kalau red issue-nya tujuannya sebenarnya bukan untuk bayar utang, dia oke ya, untuk buat memenuhi kewajiban divestasi oke. Yuk kita lihat ke gula. Be very careful di sini. Saham ini termasuk saham yang beresiko tinggi ya, very simple. Ini gula ini dia punya tren bagus, oke. Tapi sekali lagi jangan cuma ngelihat tren teknikal aja. Perhatikan di sini, aku ngomong apa adanya aja. Kalau di workshop super trader aku bisa ngomong lebih vokal lagi, lebih santai lagi gitu loh. Di sini tuh bandarnya kejam, hati-hati banget. Retail, jadilah retail yang cerdas. Investor, trader, retail yang cerdas. Jangan mau jadiin tempat buangan bandar, dipancing, naik terus, abis itu dibuang banting. Ini trennya masih naik, oke. Tapi kamu mesti tahu, sewaktu-waktu ya, nggak pakai technical, nggak pakai apa, dia kalau mau banting bisa langsung banting. Nah, kalau di sini sebenarnya sudah mulai terlihat. Terlihatnya dari yang tadinya nggak ada ekor-ekor, ini udah mulai ada ekor. Artinya di sini ada buangan, ini ada buangan, ini ada tarikan kenceng biar retailnya kesenengan nih, beli. Ini udah mulai dibuang. Di sini sideways ini mulai kelihatan buangan. Nah, yang bahaya adalah kalau nggak pakai sideways kayak gini, ini langsung terjadi buangan, bisa banget. Kalau red issue apa harga saham induk naik juga? Enggak, kalau red issue biasanya malah bisa turun. Oke, terus hati-hati nanti kayak kayu. Oh, Darmi bersaudara. Oh iya, ini kayak gini kan. Nah, ini sebenarnya selama kamu ada waktu untuk jualan sih, dikasih kesempatan jualan sih nggak masalah. Ini sebenarnya dia udah beberapa kali nih tanda jualan. Nah, di 2017 kemarin aku ada juga trading saham kayak gini nih, Rimo, cuannya banyak gitu loh. Tapi ya anyway, pas dibuang di sini ada beberapa orang tuh nggak aware gitu. Jadi be very careful ya. Jadi M-Trade itu tidak hanya melihat teknikal, tapi kita melihat likuiditas juga. Maya udah tak bahas ya, Maya udah dibahas tadi. Padahal tak ada nampak buangan. Belum. Sekarang sih masih bisa ngehold. Tapi sekali buangan kenceng dia. Oke. ESA Industries Indonesia atau dulu namanya Surya Esa Perkasa. Ini trennya juga masih cakep. Aku seneng dengan ESA dan M-Trade ini masih ada ngehold. Cuannya lumayan, ini banyak yang cuan 2 digit. Nih loading banget internetnya. Oke. Aku pakai ini aja ya, Infoline. Jadi ini cuannya udah sekitaran 20-an%. 13-20%. Dulan masih loading terus. Dan what to expect dengan ESA ya, jadi thanks to all
M-Trade team, what to expect dengan ESA, dia berpotensi sideways, turun dikit normal, dan kalau turun normal bakalan kayak harum. Manfaatkan kesempatan buat buy on retracement di sini buat jangka pendeknya. I like it. Aku lagi suka komoditi dalam jangka pendek ini. Kemudian Jasa Marga. Gimana Jasa Marga kabarnya? Nah, untuk Jasa Marga di sini hari ini tadi breakout ya. Jadi hari ini tadi breakout untuk Jasa Marga. Tapi breakoutnya ngekor gini. Jadi sebenarnya dalam jangka pendek tuh ada profit taking dikit gitu loh. Ada profit taking dikit untuk Jasa Marga ini. Jangka menengah trennya baru mulai akan naik ya. Jadi masih bisa ngehold. Oke, yang baru mau trading, mau beli saham untuk trading, aku sih lebih suka nungguin retracement saham-saham metals. Oke. Excel Android juga udah ada dan udah mulai cuan meskipun masih sideways di sini. Patternnya juga masih cukup bagus, support 2370, resisten 2570-an. Saham lebaran, Cepin, saham lebaran tuh kalau buat aku as hardware instead of Cepin ya. Oke, Cepin, M-Trade juga udah ada dari 26 Februari kemarin. Ini udah cuan sekitaran 8%-an. Nah, ini ESA tadi 13-18% cuannya. Mari kita lihat Cepin. Espin. Cepin sekitar 8-9%-an. Perhatikan di sini 8-9%-an untuk Cepinnya. Nah, ini juga mirip kayak sektor komoditas metals. Nggak ada hubungannya sama metals, tapi trennya lagi masih cukup bagus. Masih bisa ngehold buat teman-teman yang jangka menengah dan jangka pendek. Kalau mau nunggu retracement sekitaran 5150 bisa lanjut naik lagi. Trading saham tuh simpel aja, nggak usah pakai strategi yang rumit-rumit. Dan kalau untuk IG Live aku cenderung bahas secara jauh lebih simpel lagi. Jadi kalau untuk bahas secara mendalamnya tuh biasanya di seminar atau di webinar. Cek di question room yang aku pin itu ya, yang aku pin itu ada potensi. Teman-teman kalau mau investasi jangka panjang belajar di situ aja ya. Jadi untuk potensi investasi jangka panjang. LPPF ini jelang lebaran udah mulai nih diaktifin. Kenapa aku bisa bilang diaktifin? Ya investor-investor yang seneng ini udah mulai kayak ngeborong-borong gitu. Cuman aku nggak saranin kalian untuk borong ini buat investing, ini buat trading aja. Expected untuk tradingnya buy area 1755 sampai 1825-an, itu expected sampai 1900 sampai 1945 untuk upside-nya gitu loh. Jadi kalau boleh aku gambar kira-kira kayak gini untuk long position ya. Ini best price 1750. Nah, ini upside-nya sekitaran 1900 sampai 1920. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya sekitaran area di sini gitu. Jadi mesti ada stop loss juga. ACES dan GJTL menarik. ACES M-Trade udah ada kemarin dan udah cuan. GJTL gimana kabarnya? Aduh. GJTL. Oke. GJTL-nya kemarin kita udah entry buy, hari ini kena resisten udah naik. Kita tinggal ngehold aja sih di M-Trade, tinggal ngehold aja sih. Kalau kamu mau beli berarti nunggu retracement aja. Karena kalau terjadi breakout dan kamu beli di atas itu telat. Dividen emiten retail gede-gede kecuali ACES. Ya aku sih lebih pilih ACES dari harga sahamnya ya, naik gede daripada dividen. Dividen paling gede sih di sektor batubara, ngapain di retail kecil juga kok. Raus, coba lihat jelang lebaran gimana kabarnya. Oke. Ya, Raus di sini perhatikan, ini breakdown dari supportnya 15 Maret dan ini pantulan pendek aja. Justru malah hati-hati di sini. ACES nambah atau hold aja? Lebih pilih ACES atau GJTL? Aku sih ACES. Cuman udah naik, kalau mau beli ya nunggu retracementnya. MPPA, kata Effendi. MPPA ada kaitannya dengan
LPPF sama-sama satu grup. Mari kita lihat. Nggak mau saham dekat gocap, langsung skip, gak usah kebanyakan bahas, kelamaan. MAPI, aduh MAPI-nya malah jelek, patternnya jelek nih, patternnya nih. Ini jelek nih patternnya, dia jatuh nih. Oke ya. Oke, Japfa gimana? Oke, Japfa gimana? Japfa di M-Trade ini udah ada dari 26 Februari kemarin untuk jangka menengahnya, sedangkan jangka pendek udah di tektok berapa kali. Kita lagi nungguin untuk jangka pendeknya tuh dia retrace. Sekarang yang jangka menengah udah cuan 7 sampai 10-an%. Kita lagi nungguin jangka pendeknya tuh dia retrace, kemungkinan sampai level 1200-an di sini. ASI aku udah bahas di awal tadi ya, mungkin perlu aku ulang karena tadi banyak yang belum masuk untuk ASI, breakout ASI-nya. Cuman yang nggak aku suka tuh di sini ada banyak volume merah-merah tebel gitu. Jadi untuk trading jangka pendek dulu aja. Kira-kira kayak gitu ya. Bapak Ibu semuanya, jangan lupa Sabtu nanti ada MVS Start, langsung aja ke mvs.id/start, ada strategi investasi untuk pemula pada tanggal 23 Maret jam 10, gratis dengan kode promo VST23. Oke, thank you semuanya, sorry nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Terima kasih Yoga, terima kasih semua, salam profit.